Shalom, dengan penuh rasa syukur dan sukacita kami kembali menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudara di mana saja berada melalui program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam Gereja Toraya Jemaat Ini Balikpapan, edisi Jumat 1 April tahun 2022. Mari bersama kita siapkan hati menyambut lawatan Tuhan. Yesus menginginkan dagu bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Yesus menginginkan dagu menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Juga terima kasih ada waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk bersama-sama malam hari ini beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, dan juga hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu Tuhan menyertai kami, sehingga kami dapat memahami dan mengerti isi hati-Mu Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Ampunkanlah dosa kami, lalu berbicaralah, sebab kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepadamu. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca pada malam hari ini dari kitab Keluaran pasal 12, ayat 21 sampai ayat 28. Firman Tuhan sebagai berikut. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu, dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya ke dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar dari pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi.
Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apalah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah bangsa Israel, lalu berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam tema ketaatan. Dalam terjemahan bahasa Toraja, Kamari Karitutuan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketaatan merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah relasi. Ketaatan memungkinkan suatu hubungan tetap bisa berjalan baik karena adanya rasa saling percaya satu dengan yang lainnya. Namun, ketaatan bukanlah tujuan, melainkan sebuah perjalanan. Peristiwa dibebaskannya bangsa Israel ditandai dengan adanya perayaan Paskah. Malam ketika Allah akan menulahi Mesir dengan kematian anak sulung, orang Israel diperintahkan untuk mengambil seekor anak domba dan mengoleskan darah anak domba itu dengan hisop pada tiang pintu rumah mereka. Oleh tanda itu, bangsa Israel dibebaskan dari malapetaka yang mengerikan yang menimpa bangsa Mesir. Orang Israel taat pada perintah Tuhan tersebut. Namun bukan karena ketaatan itu yang menyelamatkan mereka. Ketaatan umat menuruti perintah Tuhan adalah sebuah perjalanan dalam peziarahan kehidupannya. Bahwa ketika umat taat melakukan perintah Tuhan, maka mereka akan menikmati pemeliharaan Tuhan pada sepanjang perjalanan kehidupan mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak domba Paskah adalah gambaran dari Yesus Kristus yang mati bagi dosa dunia. Dia adalah anak domba yang sempurna, yang dikurbankan bagi dunia ini untuk tujuan keselamatan. Kita diselamatkan oleh darahnya yang kita bubuhkan pada hati kita di dalam iman. Keselamatan itu bukan karena upah atau karena kebajikan kita. Tubuhnya yang diserahkan menjadi makanan rohani. Kita memperoleh makanan rohani itu ketika kita merenungkan firman-Nya, menjadikan kebenarannya sebagai bagian dari manusia rohani kita. Kita memerlukan ketaatan dalam iman untuk melakukan segala perintah-Nya agar kita menikmati keselamatan dan makanan rohani dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu, taatlah senantiasa kepada Tuhan. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara, mari bersama kita menghadap Tuhan di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk hantaran dan tuntunan-Mu dalam persekutuan ibadah kami malam hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kiranya termaterai dalam hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami setiap waktu. Ya Bapa di surga, terima kasih juga Engkau berkenan memakai kami dalam melaksanakan pelayanan pada malam hari ini.
Baik hamba-Mu sebagai pemberita firman, saudara-saudara kami tim multimedia, pengiring nyanyian, juga kantoria, kiranya pelayanan kami pun berkenan kepada Tuhan. Bapa di surga bersama dengan seluruh anggota jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan, mengangkat pujian dan syukur kepada-Mu Tuhan. Engkau senantiasa melimpahi berkat bagi seluruh anggota jemaat-Mu dalam berbagai keadaan mereka. Sungguh pun mereka juga diperhadapkan dengan berbagai pergumulan. Terima kasih Tuhan, hari ini bersama dengan beberapa anggota jemaat-Mu berulang tahun kelahiran. Bukti nyata bahwa sungguh kebaikan Tuhan tak pernah berakhir dalam perjalanan kehidupan anggota jemaat Tuhan. Bersama Bapak Peter Pangala, Gracio Kadensian Paseru, Sherin Dian Evelyn, Ibu Maria Limbong, Ibu Alfrida Yakob Risa, dan Bapak Glorius Wijaya Pasca Putra. Tuhanlah yang telah menambahkan usia mereka setahun lagi. Tuhan jugalah harapan kami yang akan menyertai dan melindungi mereka dalam kehidupan di masa-masa yang akan datang. Juga hari ini bersama dengan keluarga Bapak Alvin Sapantoding dan Ibu Milka Limbu, kepada-Mu Tuhan bersyukur Engkau juga sudah menyertai kehidupan rumah tangga mereka setahun telah berlalu. Doa harapan kami, kebahagiaan, syukur, sukacita akan terus berlimpah dalam kehidupan mereka di masa-masa yang akan datang. Oleh karena Engkaulah Tuhan yang penuh dengan belas kasih, yang juga akan terus menyertai kehidupan rumah tangga mereka dari waktu ke waktu. Bapa di surga, doa harapan kami, Engkau juga akan terus menyertai seluruh jemaat-Mu di sini, di Jemaat Elim Balikpapan, di masa mendatang. Berkatilah dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga mereka. Kiranya di tengah kehidupan rumah tangga seluruh jemaat-Mu Tuhan, senantiasa hidup dalam damai, hidup dalam sukacita, hidup dalam limpahan berkat Tuhan. Dan senantiasa juga Tuhan menjadi rumah tangga dan keluarga-keluarga Kristiani yang senantiasa menghadirkan Tuhan dalam keluarga mereka. Mereka menjadi keluarga-keluarga yang semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Berkati dalam setiap usaha kerja mereka. Berkati dalam tanggung jawab baik sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sehingga mereka dimampukan untuk menata hidup rumah tangga mereka dengan baik. Berkati anak-anak karunia-Mu bagi mereka Tuhan, dalam masa pertumbuhan, dalam perjuangan menuntut ilmu, dalam mencari lapangan pekerjaan, dalam menekuni pekerjaan mereka, dalam mencari pasangan hidup. Ya Tuhan, Engkau berkatilah, sehingga seluruh anak-anak jemaat Tuhan juga akan senantiasa menikmati limpahan berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Doa kami Tuhan untuk anggota jemaat Tuhan dalam usia lanjut, Tuhan karuniakanlah senantiasa kesehatan, keteguhan iman dalam menjalani kehidupan mereka. Dalam masa tua pun mereka terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Bapa di surga, mendoakan mereka yang hidup dalam pergumulan, baik karena duka cita, Tuhan hibur, kuatkanlah mereka. Mereka yang bergumul karena sakit penyakit, entah yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit, Tuhan topang teguhkan iman mereka. Berkatilah perawatan-perawatan yang mereka terima, makan minum obat-obatan yang mereka konsumsi, kiranya menjadi saluran berkat kesembuhan dari Tuhan bagi mereka. Ya Bapa di surga, kami pun berdoa bagi jemaat-Mu yang berpisah dengan keluarga oleh karena tugas pekerjaan, oleh karena studi, di mana saja mereka berada, Tuhan juga berkatilah. Bapa di surga, kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan dalam jemaat Tuhan di Jemaat Elim Balikpapan. Ya Tuhan, berkatilah. Kiranya semua program yang telah disepakati, karena kami percaya semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dapat terlaksana dengan baik. Mendoakan juga ya Tuhan, para pelayan-pelayan-Mu, Bapak, Ibu Pendeta, Penatua, Diaken, pengurus organisasi intragerejawi, semua kepanitiaan, Tuhan berkati bersama dengan keluarga mereka, sehingga mereka juga terus setia memberi diri melayani Tuhan. Pelayanan mereka diberkati Tuhan. Melalui mereka Tuhan, jemaat-Mu semakin terbangun di dalam iman.
Ya Bapa di surga, melalui syafaat kami juga kami terus berdoa bagi saudara-saudara kami di mana saja mereka berada, yang dengan setia mengikuti program rehat bersama-sama dengan Jemaat Elim Balikpapan. Engkau berkati juga kehidupan mereka, Engkau berkati setiap usaha, pekerjaan, rencana-rencana mereka. Tuhan tolong mereka dalam menghadapi setiap pergumulan. Bangsa negara kami terus kami doakan Tuhan berkati. Pemerintah kami, dari pusat sampai ke pelosok daerah, Tuhan juga berkatilah. Pandemi COVID-19 yang masih kami hadapi, kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa pandemi ini mulai melandai, dan kami berdoa bahwa suatu waktu pandemi ini dapat berlalu. Seluruh kehidupan kami sepanjang malam hari ini Tuhan, kami serahkan kepadamu, Engkau melindungi dan menyertai kami. Ini doa kami Tuhan, syukur syafaat kami, sempurnakanlah doa kami, ampunkan dosa kami, dengarkan doa kami. Sebab kami datang kepadamu di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku minta kau selalu dekat, ya Tuhanku, di kancah pergumulan. Jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Dekaplah aku Tuhan, diriku dunia penuh kilauan hampa dan suara bedanya, di dalam dan di luar si jahat mendesak. Perisai lawan dosa, ya Tuhan kau tetap. Saudara, demikianlah kebersama-samaan kita dalam renungan harian, Toraya dan doa malam bersama dengan Jemaat Elim Balikpapan pada saat ini. Sampai berjumpa kembali pada edisi rehat selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom.